Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Revina Amalia Saputra dengan NIM 190-261-2020. Saya dokter muda untuk stase anestesi periode 8 hingga 14 Juni 2020. Jadi, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai preoperatif medicine. Tujuannya yaitu mengenal beberapa teknik anestesi, mengetahui apa saja yang mesti dilakukan selama operasi berlangsung. Yang pertama, definisi dari preoperatif adalah perawatan pasien mulai dari saat persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya, di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Tujuannya untuk mempersiapkan pasien untuk perawatan pra, intra, dan pasca operasi untuk mencapai kondisi ideal pasien yang akan menjalani pembedahan mayor. Periode preoperatif tersendiri ada 3. Yang pertama ada preoperatif, durante operatif, dan postoperatif. Di sini saya akan membahas mengenai preoperatif atau evaluasi dan persiapan sebelum operasi. Preoperatif. Tujuan dari evaluasi pra-anestesi adalah membangun hubungan dokter pasien, dokumentasi kondisi sistem organ yang memerlukan pembedahan, menilai status kesehatan pasien secara keseluruhan, mengungkap kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah selama dan setelah operasi, penentuan risiko preoperatif, kemudian membantu menentukan rencana preoperatif yang tepat, memberikan edukasi kepada pasien tentang pembedahan, anestesi, perawatan intraoperatif, dan pasca operasi, dengan harapan mengurangi kecemasan dan memfasilitasi pemulihan. Kemudian ada pengurangan biaya, lama rawat inap, dan lain sebagainya. Untuk standar dasar pelayanan pre-anestesi, yang pertama ada review rekam medis, yang kedua ada wawancara dan pemeriksaan yang berfokus pada pasien. Mendiskusikan riwayat pengobatan, riwayat anestesi atau operasi sebelumnya, dan terapi medis lain. Kemudian memeriksa kondisi fisik pasien yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai risiko dan manajemen perioperatif. Kemudian melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, memberikan terapi preoperatif yang sesuai, kemudian memastikan memperoleh persetujuan pasien atau informed consent atas tindakan anestesi. Kemudian harus mendokumentasikan bahwa semua tindakan tersebut telah dilakukan. Untuk manajemen preoperatif sendiri ada 3, mencatat seluruh data pada catatan preoperatif, membangun hubungan dokter pasien, kemudian ada riwayat preoperatif. Di sini merupakan rekam medis pada pengkajian pra-anestesi. Di sini ada riwayat penyakit, riwayat operasi, riwayat transfusi, riwayat penyakit keluarga, riwayat alergi, riwayat pengobatan, kemudian ada kesadaran umum, kemudian ada keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di sini. Kemudian komponen preoperatif yang pertama adalah memperoleh raport atau hubungan dokter pasien, memperoleh riwayat preoperatif yang terdiri atas riwayat penyakit sekarang atau riwayat penyakit lain, kebiasaan khusus, riwayat pengobatan, riwayat anestesi pembedahan dan kehamilan, dan persalinan, riwayat keluarga, review sistem organ, makan dan minum terakhir. Kemudian ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, asesmen risiko, informed consent, persiapan pasien preoperatif, dan premedikasi. Yang pertama adalah memperoleh raport atau hubungan dokter pasien. Kita berdiskusi dengan pasien mengenai kecemasan yang berkaitan dengan anestesi atau pembedahan, seperti trauma saat pembedahan atau terbangun saat operasi. Di mana dokter anestesi akan menjelaskan mengenai metode anestesi, rencana penanganan nyeri pasca operasi, risiko tindakan dengan bahasa yang dimengerti oleh pasien. Kemudian memperoleh riwayat preoperatif, yang termasuk riwayat penyakit saat ini atau penyakit lain, dengan anamnesis secret 7 basic 4. Kemudian memperoleh riwayat preoperatif atau penyakit lain, kita tanyakan riwayat penyakit serupa sebelumnya, misalnya kapan terjadinya, sudah berapa kali, pengobatan yang pernah dijalani, mencari penyakit yang relevan dengan keadaan yang sekarang, kemudian apakah ada riwayat penyakit kronis atau tidak. Untuk kebiasaan khusus, itu ada merokok, di mana merokok menimbulkan beberapa efek, seperti di efek kardiovaskuler dapat menimbulkan penyakit arteri koroner, dan efek respirasi misalnya yang paling sering adalah PPOK, karsinoma paru. Kemudian pentingnya stop merokok sebelum operasi. Kemudian konsumsi alkohol. Ada intoksikasi akut di mana apabila pasien tersebut mengonsumsi alkohol sebelum anestesi, alkohol tersebut dapat meningkatkan efek dari obat sedatif, opioid, anestesi, sehingga efek
anestesi tersebut akan memanjang, sehingga kita perlu untuk mengurangi dosis obat. Kemudian alkoholik kronik dapat menyebabkan cirrhosis hepatis, pankreatitis, dan sebagainya. Untuk ketergantungan obat seperti marijuana, kokain, dan heroin, kita memerlukan penanganan tentang withdrawal syndrome. Kemudian riwayat pengobatan. Riwayat pengobatan ini ada riwayat alergi dan intoleransi. Jangan lupa tanyakan apakah ada alergi obat atau reaksi tubuh saat terjadi alergi. Kemudian interaksi obat dengan obat anestesi seperti opioid dan antikolinergik seperti atropin yang dapat menurunkan mortalitas gastrointestinal yang dapat menyebabkan absorpsi obat yang diberikan per oral. Kemudian obat trisiklik antidepresan misalnya amitriptilin yang dapat menghambat reuptake dari norepinefrin, serotonin, dopamin di sela sinap sehingga bila diberikan dengan opioid terutama dari obat meperidin dapat meningkatkan analgesia dan resiko depresi napas. Kemudian ada riwayat anestesi, pembedahan kehamilan dan persalinan. Tujuannya untuk mengetahui riwayat masalah anestesi sebelumnya. Untuk komponennya, di sini ada operasi atau anestesi, bisa general, regional atau lokal. Kemudian kapan, di mana, apa komplikasinya, analgesik pasca operasi, baik itu secara infus kontinu, epidural atau oral. Kemudian ada riwayat kehamilan dan persalinan. Kita tanyakan mengenai menarche atau menopause, di usia berapa, siklus terakhir kapan, volume, apakah siklus mensnya reguler atau tidak, dan HPHT-nya. Kemudian riwayat persalinannya apakah normal atau sesar, pembiusan yang digunakan, riwayat abortus. Kemudian untuk riwayat keluarga, di mana riwayat keluarga untuk mendeteksi dari kondisi herediter atau kondisi farmakogenetik yang berkaitan dengan anestesi, misalnya porfiria, hipertermia maligna, dan sebagainya. Untuk review sistem organ, yang pertama adalah sistem saraf pusat, respirasi, kardiovaskuler, gastrointestinal, dan muskuloskeletal. Untuk makan dan minum terakhir, tanyakan riwayat makan atau minum terakhir, jenis makanan, dan jumlah makanan. Kita lakukan puasa prabedah, di mana merupakan periode tidak diperbolehkan pasien untuk menerima asupan cairan maupun padat secara per oral dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur pembedahan. Tujuannya untuk mengurangi risiko aspirasi paru dan komplikasinya. Misalnya, kita hindari pasien untuk minum sebelum operasi yaitu 2 jam sebelum operasi. Air susu ibu 4 jam sebelum operasi, formula bayi 6 jam, dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat ada golongan obat-obat yang direkomendasi maupun tidak boleh digunakan. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Yang pertama ada pemeriksaan fisik tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, nyeri, suhu, dan respirasi. Airway, kita cek malapatinya dengan kriteria Lemon, pemeriksaan jantung dan paru, sistem saraf, dan sistem lainnya yang terpengaruhi akibat penyakit tersebut. Apabila ada trauma, kita cek apakah ada trauma lain selain trauma tersebut. Kemudian apabila ada trauma kelainan kongenital, kita cari kelainan kongenital dengan metode Facterel. Kemudian pemeriksaan fisik status present. Yang pertama ada kesadaran dengan GCS, respirasi, yaitu kita cek frekuensi napas dan pola napasnya, sirkulasi kita cek tekanan darah dan nadinya, suhu tubuh kita cek dengan menggunakan termometer di aksila atau rektal, gizinya kita ukur tinggi badan atau berat badan, dan nyerinya kita menggunakan VAS score atau visual anosmia scale. Kemudian pemeriksaan fisik sistem organ, yang pertama ada brain atau otak, kita cek GCS-nya, pupil, kita cek bentuk, ukuran, dan refleks pupilnya. Kemudian ada breathing atau napas, kita inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kemudian ada blood atau kardiak, kita auskultasi dan palpasi. Kemudian ada di sini ada bowel, kita inspeksi apakah ada tanda stoma, warna, konsistensi, jejas, palpasi, apakah ada distensi atau nyeri tekan. Kemudian perkusi dan auskultasi. Kemudian untuk ginjal, kita cek nyeri ketok CVA-nya. Apakah ada kelainan di prerenal, renal, atau postrenal. Kemudian bone dan skin, kita cek akralnya hangat atau dingin. Apabila dingin dia ada tanda-tanda shock, pergerakan leher dan malapati. Kemudian kita evaluasi dari
aturan 332, pemeriksaan RW 332. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pembukaan mulutnya dan jarak hiomental dan jarak tiroioid. Di mana kita letakkan 3 jari di antara gigi. Apabila 3 jari tersebut dapat mengakomodasi di mulutnya, berarti tidak ada tanda-tanda untuk kesulitan untuk insersi dari laryngoskop. Kemudian yang pengukuran jarak hiomental dilakukan dengan meletakkan 3 jari pada dasar mandibula seperti ini. Kemudian 2 untuk penilaian jarak tiroioid yang dilakukan dengan meletakkan 2 jari di antara kartilago tiroid dan tulang hioid. Kemudian kita cek malapati dimana cek malapati ini fungsinya untuk penilaian ukuran lidah yang relatif terhadap rongga mulut. Jadi semakin tinggi skor malapatinya akan sulit kita melakukan intubasi. Jadi malapati 1 itu akan terlihat tonsil, uvula, dan palatu mole secara keseluruhan. Untuk malapati 2 terlihat palatu mole dan durum, bagian atas tonsil dan uvula. Untuk malapati 3 terlihat palatu mole dan durum dan dasar uvula, dan malapati 4 hanya terlihat palatum durum. Apabila nilai malapatinya lebih dari 3, ini kemungkinan menandakan adanya kemungkinan kesulitan intubasi. Untuk pemeriksaan penunjang, kita sesuaikan dengan indikasinya. Sebagian besar pusat pelayanan operasi rawat jalan memilih pemeriksaan lab dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti prosedur operasi, usia, kondisi klinis, riwayat obat-obatan yang digunakan, dan regulasi lokal. Jadi di sini beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan. Yang paling sering itu adalah darah lengkap. Misalnya pada semua wanita, pasien yang berusia lebih dari 60 tahun yang akan melakukan bedah mayor. Kemudian kita bisa cek serum glukosa, EKG, fototoraks, tes fungsi hati, glukosa darah, dan sebagainya, sesuai dengan indikasi yang tercantum di tabel seperti ini. Pada keadaan fisik yang normal, jadi untuk operasi kecil sampai sedang, kita cek hematologi dan hemostasisnya. Untuk operasi besar, ditambah cek fungsi hati, fungsi ginjal, gula darah, dan fototoraks. Pada keadaan fisik yang tidak normal, pemeriksaan penunjang sesuai dengan indikasi. Kemudian asesmen resiko. Untuk konfirmasi penyakit yang diderita dan terapinya. Diagnosis anestesi untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan secara non-spesifik. Kemudian diberlakukan pada semua pasien yang akan dikerjakan operasi meskipun tidak mencakup seluruh risiko anestesi seperti usia dan kesulitan intubasi. Yang paling sering di anestesi kita cek status fisik ASA. Jadi status fisik ASA ini kita tentukan berdasarkan anamnesis, status present, pemeriksaan fisik dan penunjang, dan konsultasi. Untuk kasus yang elektif itu biasanya ASA 1, 2, hingga 3, dan pada bayi yang kurang dari 1 tahun dan geriatri itu status fisik ASA 2. Tujuannya yaitu pemeriksaan status fisik ASA, memperkirakan penyulit dan prognosis, memilih obat anestetik, mempersiapkan alat atau obat untuk mengatasi penyulit yang akan terjadi. Jadi status fisik ASA ini terdiri atas ASA 1, di mana pasien sehat yang normal, tidak memiliki kelainan organik. Kemudian pasien dengan status fisik ASA 2, di mana pasien dengan penyakit sistemik ringan sedang, tidak terdapat limitasi atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, pasien dengan diabetes, epilepsi, atau asma yang terkontrol, pasien yang hamil. Untuk status fisik ASA 3, di mana pasien yang mengalami penyakit sistemik sedang berat, terdapat limitasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau terdapat gangguan dari fungsional, seperti angina pectoris, infak miokard, DM yang disertai dengan komplikasi, kemudian ada PPOK,
Lalu kemudian status fisik fase 4, di mana pasien dengan penyakit sistemik yang berat dan mengancam nyawa, contohnya angina pectoris yang tidak stabil, infak miokard atau cerebrovaskular dalam 6 bulan terakhir, tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif berat dan kronis, kemudian epilepsi yang tidak terkontrol. Kemudian, status fisik fase 5, termasuk pasien yang hampir mati dan diperkirakan tidak akan bertahan dalam 24 jam dengan atau tanpa operasi. Kemudian status fisik fase 6, pasien dengan kematian batang otak yang organnya akan diambil untuk tujuan donor. Untuk yang kelas E, operasi emergency, statusnya mengikuti kelas 1 hingga 6. Baik, ya lalu yang keenam ada informed consent. Jadi informed consent ini penting banget untuk melindungi dokter dan pasien sebelum melakukan tindakan operasi atau anestesi. Memastikan pasien itu kompeten atau wali yang mendapat informasi itu mengetahui mengenai yang dijelaskan oleh dokter. Di mana pasien yang kompeten itu disebut sebagai pasien kompeten apabila ia dewasa dan dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Kemudian walinya itu dapat mewakilkan pemberian konsen ketika pasien tidak kompeten. Misalnya pasien tersebut tidak sadar, bisa diwakilkan oleh wali tersebut. Komponen konsen itu terdiri atas teknik anestesi, backup anestesi, deskripsi prosedur, dan komplikasi umum. Di sini merupakan contoh dari informed consent atau persetujuan tindakan anestesi. Persiapan pasien preoperatif. Untuk operasi yang elektif, kita prinsipnya adalah prinsip NPO atau nil per os. Jadi sama seperti tadi, kita harus puasakan dulu pasiennya sebelum melakukan tindakan anestesi atau operasi. Misalnya, puasakan 2 jam sebelum operasi, pasien tidak boleh minum. Untuk operasi emergency, ada physical dan pharmacological preparation. Untuk yang physical, yaitu pemasangan NGT sebelum induksi anestesi umum, dan pharmacological, kita bisa berikan metoclopramid, cimetidine, dan ranitidine. Untuk pemberian obat di periode preoperatif sebelum induksi dengan periode 1 hingga 5 menit, untuk obat yang intravena, 30 hingga 60 menit pada obat intramuskular, 60 hingga 90 menit untuk obat per oral. Yang pertama ada kita bisa berikan benzodiazepin seperti diazepam, lorazepam. Untuk efeknya bisa ansiolisis, sedasi, dan amnesia, retrograde, anterograde, antikolinergik seperti atropin, glycopyrrolate, difenhidramine, dan dimenhidrinat yang dapat fungsinya untuk sebagai anti-anestesiologogue, mengurangi sekresi saliva, dan dapat mengurangi refleks vagal. Di mana pada pasien dengan heart rate rendah yang karena induksi oleh propofol, kemudian ada obat antiemetik seperti metoclopramid dan ondansetron. Indikasinya untuk pasien dengan skor risiko PONV tinggi, misalnya pada wanita yang tidak merokok. Kemudian dengan penggunaan opioid pasca operasi biasanya mual, kita kasih antiemetik. Kemudian profilaksis aspirasi seperti metoclopramid dan natrium citrat yang dapat mengurangi volume cairan di gastrit, misalnya metoclopramid, dan meningkatkan pH di lambung, misalnya antacid. Antihistamin dapat mencegah reaksi alergi. Obat-obat opioid seperti fentanyl dan morfin bisa kita berikan sebelum dilakukannya operasi yang menimbulkan efek analgesi dan sedasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen preoperatif. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.